Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Sebelumnya, simak penjelasan tentang pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah cara tumbuhan untuk melestarikan keturunannya. Salah satu cara tumbuhan dalam berkembang biak adalah melalui perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namun, yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan alami dapat dengan 1 biji, 2 tunas, 3 umbi, dan 4 spora. 1 biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji diantaranya adalah pohon mangga, jeruk, semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji kemudian berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan daur hidup tanaman semangka berikut ini. Ada di buku cetak tematik halaman 155. Seperti yang telah tadi Bu Guru jelaskan, bahwa tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji kemudian berkembang menjadi tanaman baru. Nah, selanjutnya tanaman baru tumbuh dewasa dan berbunga, kemudian menghasilkan buah. Nah, inilah yang disebut dengan siklus atau daur hidup pada tanaman semangka. Perhatikan gambar bagian-bagian biji berikut ini. Yang pertama, ada selimut biji untuk melindungi biji. Selanjutnya ada embrio, calon tumbuhan baru. Kemudian ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. 2. Tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, berikut ini gambar tunas pisang. Selanjutnya, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Tiga, umbi. Umbi dibagi menjadi 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. A. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggelembung di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Contoh
contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, diantaranya kentang dan ubi jalar. B. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya bawang dan bunga bakung. C. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan membentuk cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar diantaranya wortel dan singkong. 4. Spora. Apa itu spora? Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora diantaranya tumbuhan paku dan lumut. Perkembangbiakan dengan spora. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Spora terletak di bagian tepi bawah daun berupa bintik-bintik kecoklatan. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Spora bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.